Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung ini terkenal akan kelestarian budaya dan adat-adatnya yang masih dijaga hingga saat ini. Rumah adat Cikondang tampil sederhana, menyuguhkan sensasi kembali ke kampung halaman. Terletak di kaki gunung Desa Lamajang, rumah adat Cikondang ini masih kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Destinasi wisata budaya Jawa Barat ini hanya menerima pengunjung di hari tertentu, seperti hari Senin, Rabu, Minggu, dan Kamis. Bukan tanpa sebab, Pak Anom masih memegang erat petuah leluhur demi menjaga tempat ini sebagaimana mestinya. Kampung ini sempat terbakar dan menyisakan satu rumah adat yang masih eksis dilestarikan hingga kini secara turun-temurun. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Abah Anom Johana. Beliau ini merupakan juru kunci dari rumah adat Cikondang ini. Oke, mungkin kita bisa berbincang sedikit dengan Abah. Kalau boleh tahu, ini rumahnya udah usia berapa ya, Bah? Kalau usianya, kalau diteliti dari juru kunci yang ke-1 ya, juru kunci itu udah 5 juru kunci, 1 mampu, 2 makung, 3 maili, 4 anom bromla, 5 bapak. Diteliti 5 juru kunci itu ini berdirinya rumahnya udah 370 tahun. 370 ya, tahun? Iya, tapi mungkinnya nggak tahu tanggal berapa, tahun berapa nggak tahu. Tapi kalau berdiri sudah sekitar 370 tahun. Iya. Dan namanya Cikondang itu yang tadi saya katakan. Jadi Cikondang, Cik dengan Cik yang menyebarkan agama Islam itu meninggal di sini. Kondang terkenal, maka terkenal. Jadi nama Cikondang itu udah terkenal di dunia. Menapaki seluruh sudut rumah adat Cikondang, kita disuguhkan nuansa rumah adat Sunda yang artistik. Syarat akan budaya, rumah adat Cikondang langgeng mempertahankan autentisitas material rumah, seperti aplikasi bambu, ijuk, dan kayu khusus yang diambil langsung dari hutan di kawasan rumah adat. Hal yang menarik sekaligus mengundang tanda tanya adalah adanya kamar larangan yang tidak boleh dijejali siapapun, kecuali Pak Anom dan keturunannya. Bahkan, Pak Anom pun tidak bisa tanpa alasan masuk ke dalamnya. Di dalamnya, ada barang-barang sakral dan historis yang dijaga dengan baik. Saya juga diperkenalkan dengan salah satu warisan para ahli sekaligus menjadi salah satu benda pusaka bagi rumah adat Cikondang ini. Dengan usianya yang sudah 370 tahun, benda ini masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan penentuan tanggal yang mengacu pada sistem penanggalan Hijriah. Kayunya kayu langka. Kayu langka teh kalau di Jawa Barat nggak ada lah. Nggak ada. Sebutnya kayu gaharu. Kayu baharu. Gaharu. Yang banyak kayu gaharu itu di sekitar di Papua, seperti Irian Jaya, Kalimantan memang ada kayu gaharu. Kalau dijual itu 1 batang ya, kata dosen IPB yang pertanian dan kehutanan, kalau dijual itu 1 M payu kalau dijual. 1 batang pohon. Iya itu pohon. Tapi bapak mah enggak mau dijual, dikarenakan itu kayu gaharu itu di tempatnya di hutan larangan. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Di kawasan belakang rumah adat terdapat hutan larangan. Seperti namanya, tidak sembarang orang bisa masuk. Ada pantangannya. Contohnya, perempuan yang sedang haid dan tidak mendapatkan izin masuk dari Pak Anom dilarang keras untuk memasuki daerah sakral ini. Pengunjung tidak boleh mengambil apapun dari hutan ini karena itu bukan miliknya. Begitulah ujar Pak Anom ketika menyusuri hutan larangan. Menurut Pak Anom, hutan ini dulunya sering digunakan Wali Songo untuk berdiskusi. Untuk masuk ke dalam hutan larangan ini,
pengunjung harus telanjang kaki. Semua ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas warisan serta menghindari bala bencana. Kelestarian budaya rumah adat dan 3 hektar kawasan yang menyertainya tidak terlepas dari peran 6 juru biara yang dengan ikhlas membantu menjaga dan memelihara kawasan rumah adat. Salah satunya adalah Pak Ajo. Cita-cita Bapak teh ya teh sama jantan ulah pegat teh teh rumah adat teh gedenya luhur Cikonang teh jadi kedah aya anu ieu we aya anu neraskeun gitu teras turun temurun pan nu dapan teh sami jero kunci turun temurun atuh bapak ngagantos sepuh temurun tidak bapak teh teh hoyong ulah pegat. Eksistensi rumah adat Cikondang memiliki daya tarik tersendiri bagi Ade Makmur Kartawinata, seorang peneliti dan akademisi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pajajaran. Nah, tapi zaman dulu tidak gitu, menyimpan makanan itu ya di luar, di halaman gitu. Kapan dia mau makan apa, tinggal ke kebun, kemudian tinggal ambil, mau singkong dia tinggal rabut gitu, mau ubi itu tinggal rabut gitu ya. Mau pisang tinggal ke kebun ambil, tinggal tebang dan seterusnya. Jadi bayangkan oleh Anda 3 hektar itu cukup untuk satu keluarga gitu ya. Nah, itu yang buat kenapa Balai Pelestarian Kebudayaan itu menetapkan sebagai situs gitu ya. Bukan semata-mata karena rumahnya, tetapi rumah itu juga dilengkapi oleh halaman yang begitu luas. Dan halaman yang begitu luas itu ternyata mempunyai fungsi ketahanan pangan, untuk penyediaan pangan, hingga tidak ada lagi istilah kelaparan, dan orang-orang pedesaan zaman itu tidak tergantung pada dunia luar. Rumah adat Cikondang menyimpan banyak potensi untuk terus eksis di tengah gempuran kreasi destinasi wisata baru. Rumah adat Cikondang dapat menjadi destinasi wisata budaya untuk kamu yang ingin melepas penat sambil mempelajari seluk-beluknya. Della Septiani melaporkan untuk Detik.